Halo Gesi, di sini kami akan memasukin rumah sejarah Chio Kiseong. Rumah di Jiao Kiesong telah dipindahkan dari lokasi aslinya, namun tetap menjadi tempat bersejarah yang dapat dikunjungi. Rumah ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang penting. Kamar Soekarno. Di dalam rumah Jiao Kiesong, Soekarno dan Hatta menginap di sebuah kamar untuk beristirahat dan berlindung dengan para pemuda. Kamar yang digunakan Soekarno selama menginap di Rengas Dengklok. Kamar ini kini menjadi budaya dan objek wisata. Foto-foto tokoh lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut menggambarkan momen penting dalam sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia di Rengas Dengklok. Soekarno dan Hatta dibawa oleh golongan muda untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan dan menghindari intervensi dari pihak Jepang. Golongan muda, para aktivis kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok atau Karawang. Ini adalah kamar Bung Hatta di Rengas Dengklok, berada di rumah di Jiao Kiseong, tempatnya di sebelah ruangan. Rumah ini menjadi tempat Soekarno dan Hatta singgah menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia dan menjadi saksi bisu peristiwa kemerdekaan. Bung Hatta menempati kamar di sebelah kiri ruangan. Sebagai bentuk pengamanan dari intervensi pihak Jepang. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta didesak oleh golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, jadi kita tanggal 15 diculik oleh Pak Singgi dan kawan-kawan ke Karawang tujuannya. Sampai di perjalanan Bekasi, Bapak lihat kurang bagus, kayak orang pamer, sampai Tambun menjadi gedung tua kayak orang, terus tinggi jalan. Itu kan jadinya kalau rapat kan mestinya kan ada pro dan kontra kan, jadi ribut kan, jadi nggak mau. Di bawah tuh jalan sampai ke Tanjung Pura. Di Tanjung Pura itu ada markas besar, markas peta. Di situ ada Pak Ahmad Subarjo dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan Memperlihatkan monumen Rengas Dengklok. Mendengar kata Rengas Dengklok pasti membuat kamu teringat akan pelajaran sejarah saat di bangku sekolah. Peristiwa tersebut terkait dengan penculikan Soekarno-Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945. Saat itu, para pemuda Indonesia mengasihkan kedua proklamator tersebut agar tidak terpengaruhi oleh asing dan segera menyatakan kemerdekaan. Atas semua upaya itu, dibangunlah monumen kebulatan tekad di Rengas Dengklok. Awalnya, lokasi dari monumen kebulatan tekad di Rengas Dengklok ini merupakan markas dari peta atau pelindung tanah air. Seperti yang diketahui bahwa peta turut andil dalam kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Setelah berhasil merebut kemerdekaan Indonesia, pemerintah Jepang akhirnya memutuskan untuk membubarkan peta. Kemudian, utusan perundingan Camat Rengas Dengklok yaitu Abdullah serta Wedana Rengas Dengklok merasa pembuatan tugu kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan. Maka pada tahun 1950 berdirilah Tugu Kebulatan Tekad atau dikenal juga dengan Tugu Rengas Dengklok. Peresmian monumen tersebut tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1950. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
putra pejuang yang memimpin pasukan para pemuda yang terlibat langsung dalam pengamanan Bung Karno dan Bung Hatta di Rengas Dengklok. Saya ucapkan selamat datang, selamat berkunjung di tempat bersejarah ini, Tugu Proklamasi atau Tugu Kedaulatan PK yang lokasinya di Rengas Dengklok. Rengas Dengklok banyak dikenal dengan sebutan penculikan Bung Karno dan Bung Hatta. Namun sebetulnya bukan semata penculikan, tapi lebih tepatnya pengamanan Bung Karno dan Bung Hatta dari Jakarta dibawa ke Rengas Dengklok untuk diamankan. Karena waktu itu tanggal 15-16 Agustus tahun 1945 di Jakarta dalam keadaan gawat. Gejolak-gejolak dari kaum muda terhadap kaum tua. Kenapa? Karena kaum muda ingin segera dimerdekakan. Karena sepulangan Bung Karno dan Bung Hatta dari Saigon, seperti yang digambarkan dalam rally itu, ada pesawat yang landas di Saigon, Vietnam Selatan, di Kamboja ya. Itu kedatangannya atas undangan Jepang untuk tentang persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jepang telah berjanji terhadap Indonesia akan memberikan hadiah kemerdekaan